Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yazid, dosen Universitas Amikom Purwokerto. Di kesempatan pertemuan hari ini, saya akan coba membahas materi di pemrograman Python dengan tema function. Jadi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan function. Sebelumnya mungkin teman-teman semua sudah mempelajari ya basic sintak di Python seperti apa, kemudian aturan penulisan di Python itu seperti apa, mungkin teman-teman semua sudah mempelajari. Sekarang kita akan coba untuk mempelajari di bagian Python function-nya ya. Ya, jadi function ini memang bagian yang harus kita pahami betul karena program-program yang akan kita buat itu pasti tidak terlepas dari sebuah function. Secara garis besar kita akan membahas 3 pokok bahasan ini, function, kemudian function argumen, dan function recursion. Function pada intinya adalah sebuah kumpulan statement ya, yang melakukan tugas tertentu. Jadi keuntungan menggunakan function ini dia memecah program menjadi bagian yang lebih kecil dan modular sehingga terorganisir dan mudah dikelola. Selain itu, keuntungan yang sangat penting juga dari function adalah menjadikan kode yang sudah kita buat dapat digunakan berulang tanpa harus kita menuliskan kembali. Ya, ini contoh penulisan dari Python function ya. Jadi diawali dengan def, kemudian function name, dan bisa diisi dengan parameter. Nah, parameter ini sifatnya opsional. Jadi def ini adalah dia menandai dimulainya function header di sini ya. Jadi ketika kita membuat function itu harus diawali dengan def. Kemudian function name ini adalah nama function ya. Misalkan untuk kita mau buat fungsi untuk menghitung rumus luas persegi panjang gitu ya. Ya berarti mungkin nama fungsinya bisa luas persegi panjang. Kemudian nanti parameternya bisa panjang kali panjang dan lebar. Tetapi untuk parameter adalah dia sifatnya adalah opsional. Kemudian docstring ya. Sebelumnya adalah titik 2 ini. Ini adalah untuk menandai akhir dari function header. Kemudian baris pertama dari function ini ada namanya docstring atau dokumentasi function. Ini adalah untuk mendeskripsikan function tersebut. Misalkan dia akan menjelaskan bagaimana dan seperti apa function ini bekerja. Nah, ini biasanya dituliskan di dalam docstring ini. Kemudian setelah docstring itu kita baru menuliskan statement. Docstring ini ya sifatnya opsional, tapi alangkah baiknya ketika kita membuat sebuah function ataupun program, baris program kita selalu memberikan dokumentasinya sehingga mudah kita maintenance. Ini contoh kita membuat function hello tanpa argumen atau tanpa parameter. Def hello titik 2 langsung print hello print world ya. Jadi tanpa docstring juga. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh function juga ya. Kita ada function dengan nama greet ya. Def greet parameternya adalah name ya titik 2. Nah, di sini contoh ada docstringnya ya. Jadi kenapa di sini ada petik 3?
Ini supaya docstringnya mendukung lebih dari satu baris ya. Jika di enter dia masih kebaca docstring. Kemudian setelah docstring baru kita melakukan statement, ada statement untuk menampilkan pesan ya yang berisi nama hello. Nah, name ini diambil dari argumen yang ada di parameter ya. Data ini diambil dari parameter yang diisi nanti ketika pemanggilan function. Nah, kemudian bagaimana cara memanggil function yang sudah kita buat? Nah, setelah kita membuat function tersebut ya, kita dapat memanggil dari fungsi lain ya, atau program lain, atau bahkan from Python. Untuk memanggil fungsi ya kita cukup memanggil nama fungsinya dan mengisi argumennya. Nah, argumen ini ya tergantung argumen yang sudah dibuat di function itu. Dia ada argumen apa saja, ya, aturannya, tipenya apa, nah itu disesuaikan dengan yang dibuat. Nah, di Python function itu juga ada dua ini ya jenis seperti pada bahasa pemrograman lainnya. Biasa ada function yang dia sifatnya adalah prosedural ya, yang tidak mengembalikan nilai atau function yang mengembalikan nilai. Ya, jadi di sini kita contoh ya, kebutuhan mengapa kita membuat sebuah function yang mengembalikan nilai itu biasanya function-function yang digunakan di function lain gitu ya. Jadi di sini misalkan ketika kita membutuhkan ya hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya, maka fungsi tersebut harus mengembalikan nilai dari pemrosesannya. Nah, cara mengembalikan nilai itu biasanya di dalam function itu ada fungsi return ya atau mengembalikan. Nah, apa yang dikembalikan itu ya sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan di sini. Misalkan kita butuh hasil perhitungan luas. Nah, maka luas ini yang dikembalikan dari pemrosesan function tersebut ya. Misalkan luas persegi ya, hasil perhitungan luas persegi ini dalam bentuk misalkan angka desimal itu ya, hasil penjumlah atau perkalian sisi kali sisi seperti itu. Nah, ini contohnya ya, kita memiliki function luas persegi, parameternya atau argumennya adalah sisi. Nah, kemudian operasinya adalah sisi kali sisi yang itu akan menghasilkan luas. Nah, luas ini yang akan di-returnkan, akan dikembalikan dari pemanggilan function luas persegi ini. Nah, di sini nanti ketika dipanggil luas persegi, dia akan menampilkan hasil operasi perkalian sisi kali sisi yang akan menjadi luas yang dikembalikan dari fungsi luas persegi ini. Nah, ini ketika dipanggil dia akan menghasilkan luas persegi 36 misalkan gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh penggunaan fungsi dengan return. Nah, misalkan kita punya luas persegi ya. Nah, kemudian kita mau menghitung volume persegi tersebut. Ya, volume itu kan rumusnya misal luas persegi kali sisi. Ya, luas persegi ini kita ada fungsinya, yaitu function yang ada di atas untuk menghitung luas perseginya. Kita tinggal menghitung luas persegi, ini dia akan menghitung sampai selesai, dan hasil dari perhitungan ini akan dikembalikan ke sini, dan dikalikan dengan sisi. Nah, ini kenapa kita butuh function yang sifatnya adalah dia mengembalikan nilai dari hasil pengoperasiannya. Nah, kalau prosedural ya seperti tadi itu ya. Sini yang tidak mengembalikan nilai. Dia hanya memproses dan dikembalikan di fungsi tersebut secara langsung. Di sini misalkan dia menghitung alas kali tinggi dibagi 2 untuk luasnya, luas segitiga sama dengan luas ini harus langsung diproses di dalam ini. Ketika dipanggil dia tidak akan mengembalikan nilai luasnya kayak gitu ya. Karena tidak ada fungsi return-nya.
Itu untuk Python fungsinya. Kemudian untuk docstring yang tadi saya sudah singgung juga. Jadi docstring ini dia fungsinya adalah untuk untuk dokumentasi fungsi. Jadi ini string pertama yang berada setelah header persis itu ya. Ini memang fungsinya untuk mendokumentasikan fungsi dan cara kerja dari fungsi tersebut. Ya, tadi sudah saya singgung juga, walaupun dia opsional fungsi sifatnya ya, tapi dokumentasi ini merupakan suatu langkah yang bagus untuk dilakukan oleh programmer. Karena kita tidak mungkin mengingat semua ya apa yang sudah kita tuliskan di dalam program tersebut. Nah, jadi biasanya untuk menulis docstring ini menggunakan tanda kutip 3 sehingga docstring dapat diperpanjang hingga beberapa baris ya. String ini dapat dipanggil dengan atribut. Jadi docstring ini dia keunggulannya dia bisa dipanggil itu ya. Biasanya orang ketika membuat sebuah dokumentasi ya, atau misalkan membuat sebuah komentar dalam program itu kan nggak bisa dipanggil, tapi kalau docstring itu ini bisa dipanggil. Kita tinggal print ya, greet nama fungsinya dot nama ininya panggil doc itu ya. Nah ini nanti dia akan mengembalikan, akan ngeprint docstring yang kita tuliskan. Nah, ini juga mempermudah ya. Jadi kita misalkan pengen tahu nih penjelasan dari fungsi persegi, luas persegi ini fungsinya untuk apa ini function ini. Nah, kita tinggal panggil luas persegi dot doc. Nanti dia akan mengembalikan dari penjelasan atau docstring fungsi tersebut. Nah, kemudian case pada Python. Nah, jadi sintak Python ini memang bersifat case sensitif. Apa artinya? Jadi besar kecilnya huruf itu diperhatikan. Contohnya, ketika saya menulis teks ini ya, dengan teks ini yang ada di sebelah kanan ini berbeda. Dia dimaknai menjadi sebuah teks atau kata yang berbeda. Ya, karena walaupun isinya sama, tetapi besar kecilnya berbeda. Makanya dia dibedakan karena kesensitif. Misalkan di sini judul belajar dasar-dasar Python, judul belajar membuat program Python, ini dia kesensitif itu ya. Ini dia judul dengan lowercase semua, ini judul dengan uppercase di depannya. Nah, case style ini pada Python ya, sesuai dengan rekomendasi style guide-nya Google. Ini contoh penulisan case yang disarankan. Nah, ini misalkan yang sering kita dengar itu kan ada snack case, camel case ya, all caps ya, atau all caps lock. Ini snack case itu yang tulisannya memanjang itu ya, nggak ada besar kecil, tetapi panjang dibatasi dengan underscore. Nah, misalkan ini digunakan pada nama modul, ya, nama package, nama method, nama function, global var name, ya, kemudian nama variable instant, kemudian nama parameter, nama local variable. Nah, kemudian yang camel case yang biasanya dibatasi dengan capital, ya, atau caps lock di awal kata, itu biasanya untuk nama kelas, ya, nama kelas. Kemudian nama error atau exception name. Kemudian all caps digunakan pada global constant name. Ini aturan penulisan yang standar yang direkomendasikan oleh style guide Google. Nah, kemudian kita bicara tentang scope dan lifetime-nya dari variabel. Ya, jadi variabel dan parameter yang ditentukan di dalam function maka hanya dikenali di lingkup function tersebut, tidak dikenali di luar function. Nah, cakupannya hanya lokal.
Masa pakai variabel di dalam suatu fungsi selama fungsi tersebut dijalankan. Mereka dihancurkan ketika kembali dari fungsi. Maksudnya ketika sebuah fungsi dijalankan selesai, berarti variabel itu sudah selesai. Dia tidak bisa menampung data dalam variabel yang ada dalam fungsi tersebut. Berarti sudah dihancurkan pada saat fungsi itu selesai dikerjakan. Oke. Jadi misalkan ini ya contoh kita memiliki sebuah function namanya myFuncs ya namanya myFuncs. Kemudian di dalam myFuncs ini ada variabel x ya ada variabel x ini sama dengan 10. Nah kemudian saya keluarkan outputnya variabel x tersebut. Nah setelah variabel x itu kita ada variabel x juga di luar function myFuncs ya. Kemudian isinya adalah sama dengan 20. Nah, kemudian myFuncs dipanggil, kemudian print X yang di luar myFunc. Nah, outputnya seperti ini ya. Value inside function 10, value outside function 20. Ini yang di dalam function, ini yang di luar function. Nah, di sini penjelasannya adalah kita dapat melihat bahwa nilai X awalnya adalah 20. 20 ya. Walaupun ini di atas, tapi kan ini dipanggil setelah X sama dengan 20 ini ya, nama fungsinya dipanggil setelah ini. Makanya yang dibaca pertama adalah ini. Ya, kita dapat melihat bahwa nilai X awalnya adalah 20. Meskipun fungsi myFuncs ya mengubah nilai X menjadi 10. Setelah ini dinilai kasih nilai 20, di dalam myFuncs ini adalah X sama dengan 10. Harusnya dirubah ya. Nah, itu tidak mempengaruhi nilai di luar fungsi ini, di luar fungsi, yaitu X sama dengan 20. Ini karena variabel X di dalam fungsi berbeda, ya lokal, dari yang di luar. Nah, meskipun memiliki nama yang sama, sama-sama X, ya, di dalam function maupun di luar function, keduanya adalah variabel yang berbeda, ya, karena dengan cangkupan yang berbeda. Nah, bagaimana kita menggunakan atau membuat sebuah variabel yang sifatnya global. Nah, untuk membuat variabel yang sifatnya global, kita tinggal menambahkan sebuah kata kunci global di depan variabelnya. Nah, itu. Jadi kita harus cermati juga scope dan lifetime-nya itu ya, scope variabelnya itu lokal atau global ya. Nah, itu kita harus cermati juga. Kemudian secara garis besar tipe fungsi itu ada dua, ya fungsi bawaan dan fungsi yang dibuat oleh user. Fungsi bawaan ini adalah fungsi yang dibangun atau built-in di dalam Python, dan fungsi yang ditentukan pengguna adalah fungsi yang memang dibuat oleh pengguna tersebut. Jadi fungsi bawaan ini yang memang built-in di dalam Python-nya, contoh ini fungsi-fungsi yang general. Misalkan Python absolute ini adalah fungsi untuk yang mengembalikan nilai absolut dari setiap number itu ya. Jadi misalkan kita punya angka tapi dia sebenarnya adalah negatif ya, tapi kalau kita panggil dengan fungsi absolute nanti keluarnya tetap positif. Absolute. Kemudian ada Python all ya, kemudian Python any. Nah, itu banyak function-function yang lain. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek nih kumpulan-kumpulan function bawaan yang built-in di Python itu apa saja, bisa cek di sini. Nanti kita bisa lihat listnya ya. Kita bisa lihat list functionnya. Nah, kemudian ini fungsi yang ditentukan pengguna ya. Fungsi yang kita definisikan sendiri untuk melakukan tugas spesifik tertentu disebut sebagai fungsi yang ditentukan oleh user. Keuntungannya, fungsi yang ditentukan user ini membantu mengurai program besar menjadi segmen-segmen kecil yang membuat program mudah dipahami, ya dikelola, dan didebug. Yang kedua, ini jika kode berulang ya terjadi dalam satu program, nah fungsi dapat digunakan untuk memasukkan kode-kode tersebut dan dieksekusi saat dibutuhkan dengan memanggil fungsi itu. Jadi misalkan kita punya kumpulan function-function, kita tidak perlu menulis ulang ketika kita membutuhkan function yang sama.
Kita tinggal panggil nama fungsinya kayak gitu. Yang ketiga adalah programmer yang mengerjakan proyek besar nih. Biasanya kan proyek besar ini kita kerjakan per modul itu ya. Nah, per modul itu juga terdiri dari banyak function. Nah, kita bisa split, kita bisa bagi tugas dari dalam tim ya dengan cara membagi atau menentukan fungsi-fungsi yang akan dikerjakan masing-masing programmer. Sehingga akan lebih mudah kita dalam monitor dan memanage fungsi-fungsi yang kita kembangkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, pokok bahasan yang kedua adalah function argumen. Nah, pemanggilan fungsi yang sudah dibuat mudah harus sesuai dengan argumen yang disediakan oleh fungsi tersebut. Nah, jika tidak, pasti akan terjadi kesalahan. Ini function yang memiliki argumen atau parameter ya. Tapi di sisi lain kita juga bisa membuat function yang tanpa argumen. Nah, contoh kita membuat sebuah function dengan nama grid ya, dev grid. Parameternya atau argumennya ada name dan message. Kita print name dan message sesuai outputnya ya. Tetapi ketika kita memanggil ya grid ini seharusnya ada 2 argumen, tetapi kita hanya mengisi 1 argumen, itu pasti error ya. Jadi only one argument. Errornya adalah grid missing one required positional argument message. Message ini nggak diisi ya. Nah, begitupun ketika kita hanya mengisi message-nya, yang ini name dan message-nya, misalkan name dan message-nya nggak diisi, ya nanti akan error juga. Nah, variable function argument. Jadi hingga saat ini memang fungsi memiliki sejumlah argumen tetap. Di Python ada cara lain untuk mendefinisikan fungsi yang dapat menggunakan sejumlah variabel argumen. Nah, 3 bentuk berbeda dari jenis ini ya. Itu ada pertama ada default argument, ada keyword argument, dan ada arbitrary argument. Default argument ini ya argumen fungsi yang dapat memiliki nilai default ya. Jadi nilai bawaan. Nah, itu bisa biasanya diisi dengan sama dengan ya. Misalkan grid name ini nggak diisi, kemudian message kita isi dengan nilai default, yaitu good morning. Nah, kemudian ketika kita panggil di sini, ya, ketika kita panggil di bawah, kalau kita tidak mengisi message, itu tetap ditampilkan good morning. Dia menampilkan nilai default-nya. Tapi kalau message-nya diisi, maka message default ini akan di-replace dengan message dari argumen tersebut. Nah, contohnya yang baris kedua ini. How do you do? Nah, itu. Nah, kemudian dalam fungsi ini parameter name tidak memiliki default value ya. Sehingga wajib diisi saat pemanggilan. Ini harus diisi karena dia tidak memiliki default value. Sedangkan parameter yang message ini memiliki nilai default good morning, maka dia tidak diisi pun nggak ada masalah, nggak bakal error. Tapi kalau diisi, dia akan ke-replace dengan parameter yang diisi tersebut. Nah, ini ada ketentuan ya, ketika argumen di sebelah kiri memiliki nilai default, contoh misal name ini memiliki nilai default, maka argumen sebelah kanan wajib memiliki nilai default, contoh message-nya. Ya, message itu wajib memiliki nilai default. Kalau misalkan name itu punya nilai default dan message itu enggak, itu pasti error. Karena ketika misalkan name ini enggak diisi, sedangkan message ini wajib diisi karena ada nilai karena tidak memiliki nilai default, maka dia dianggap sebagai name-nya karena posisinya di sini ya. Nah, makanya di jenis yang kedua itu ada keyword ya. Argumen keyword atau keyword argumen. Nah, jadi secara singkatnya memang seperti ini itu ya. Saat kita manggil fungsi dengan beberapa nilai, nilai-nilai ini ditugaskan ke argumen sesuai dengan posisinya. Jadi for example ya, di function grid, ketika kita memanggil grid dengan diisi 2 parameter ya, complete, maka value-nya akan
terisi ya, name-nya dan message-nya akan terisi dengan parameter itu. Nah, Python memungkinkan fungsi dipanggil menggunakan argumen kata kunci saat kita memanggil fungsi tersebut. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita manggil greet, tapi kita sebutkan nih keywordnya name, baru sama dengan diisi value-nya, message pun sama ya. Jadi dengan seperti ini posisi tidak mempengaruhi ya, karena kita di contoh kedua ini out of order ya, tidak sesuai urutan dari argumennya, message diisi pertama dan name diisi nomor 2. Nah ini tetap nggak ada masalah karena kita ada keywordnya ya. Tidak seperti tadi kalau name-nya tidak diisi, sedangkan misalkan name-nya tidak diisi karena memiliki nilai default dan message-nya harus diisi karena tidak memiliki nilai default, sedangkan message ini posisinya nomor 2, maka ketika saya mengkosongkan name dan hanya mengisi message, ini akan error karena message yang indeks pertama ini dibaca name. Gitu. Tapi kalau kita sebutkan keyword-nya itu tidak ada masalah. Ya. Nah, di sini memiliki argumen posisi setelah argumen kata kunci akan menghasilkan kesalahan. Misalkan panggilan fungsi sebagai berikut ya, greet name, name-nya disebutkan, tapi di sebelah kanannya itu tidak disebutkan kata kuncinya. Nah, itu juga akan menyebabkan error ya. Yang terakhir adalah arbitrary argument ya. Ini biasanya untuk data-data yang satu variabel tapi sifatnya adalah bentuknya array biasanya ya. Jadi misalkan kita tidak tahu nih, misalkan kita punya data names ya, tapi names itu isinya satu data atau dua data atau tiga data kita nggak pernah tahu. Nah makanya kita tandai dengan bintang di depan name-nya. Contoh seperti ini, dev grid. Nah di argumen names itu dikasih bintang ya. Jadi nanti ketika kita proses ya kita anggap names ini adalah sebuah array. Kita looping di sini for name in names ya, print hello name. Nah, dia akan diulang sebanyak name-nya. Nah, cara pemanggilannya kita tinggal isi grid, misalkan nama 1, nama 2, nama 3 sebanyak nama yang kita punya, misalkan itu nggak ada masalah dan itu dinamik, nggak statik, harus ada 3 nama atau 4 nama, enggak, sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, dia akan dibaca sebagai array di sini ya. Nah, yang terakhir ya, bahasan yang terakhir adalah rekursi ya, Python recursion. Rekursi ini adalah proses mendefinisikan suatu dalam istilah itu sendiri. Ya, contohnya di dunia fisik ini kita menempatkan dua cermin paralel saling berhadapan. Maka objek apapun di antara cermin tersebut akan dipantukan secara rekursif. Nah, Python recursive function ini adalah kita tahu bahwa suatu fungsi dapat memanggil fungsi lain. Nah, bagaimana kalau fungsi itu memanggil fungsinya sendiri, ya, memanggil dirinya sendiri? Nah, itu yang disebut dengan fungsi rekursif, ya. Dengan fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh di sini untuk skemanya, ya, def recurse, ini nama fungsi rekursnya. Nah, di dalam fungsi ini, fungsi yang ada di atas itu dipanggil ya, di recurse. Nah, ini dia memanggil fungsinya sendiri. Maka itu yang dinamakan Python recursion, fungsi rekursi. Nah, ini adalah contoh misalkan kita mencari faktorial suatu angka ya. Faktorial suatu angka adalah hasil kali semua bilangan bulat dari 1 sampai angka itu. Misalkan faktorial dari 6 dilambangkan sebagai 6, tanda seru ini ya, adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 sampai 7. Hasilnya sama dengan 720. Nah, di sini kita buatkan satu fungsi ya, def faktorial. Parameternya adalah x, argumennya adalah x.
Nah, untuk rumus untuk mencari faktorial adalah if x sama dengan 1, return 1, else. Berarti ketika x-nya tidak sama dengan 1, lebih dari 1 itu ya, itu maka return-nya adalah x kali faktorial x min 1. Ya. Kita contohnya numbernya 3. Nah, kita cari faktorial dari 3. Ini adalah 6. Nah, saat kita memanggil fungsi ini dengan bilangan bulat positif, fungsi ini akan secara rekursif memanggil dirinya sendiri dengan mengurangi angkanya. Setiap fungsi mengalihkan bilangan dengan faktorial dari bilangan di bawahnya hingga sama dengan 1. Nah, panggilan rekursif ini dapat dijelaskan dalam langkah-langkah berikut ini ya. Jadi 3 kali faktorial 2, 3 kali 2 kali faktorial 1, 3 kali 2 kali 1, nah 3 kali 2, nah sama dengan 6. Ini secara step by step-nya seperti ini. Nah, kita coba petakan juga nih step by step-nya di sini ya, secara function programnya. Ini dia katakanlah pertama argumennya kita letakkan 3 itu ya, kita isi 3, kita cek jika n sama dengan 1 tidak, berarti else, return 3 kali faktorial 3 dikurangi 1 berarti 2. Faktorial 2, dia ngulang di sini ya. Nah, berarti dia kembali di sini ya, n sama dengan 2, return 2 kali faktorial n minus 1 berarti 1, akan kembali ke sini lagi, tinggal n sama dengan berapa berarti 1 ya, n sama dengan 1 berarti return 1 udah selesai. Dia akan langsung dikembalikan nilai satunya. Tuh. Itu base step-nya seperti itu. Nah, secara default kedalaman rekursi maksimum adalah 1000. Jika batasnya melampaui itu, ya, atau terlampaui, ini akan menghasilkan recursion error. Contoh di sini itu ya, dia akan mengeluarkan pesan errornya. Nah, keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan fungsi rekursi ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi keuntungannya fungsi rekursif ini membuat kode terlihat bersih dan elegan. Ya, sebuah tugas kompleks dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih sederhana menggunakan rekursi. Nah, pembuatan urutan lebih mudah dengan rekursi daripada menggunakan beberapa iterasi bersarang seperti tadi ketika kita menghitung fungsi faktorial itu ya. Kekurangannya terkadang memang logiknya susah dipahami itu ya, urut-urutannya susah dipahami. Kemudian panggilan rekursif tidak efisien karena menghabiskan memori dan waktu ya, karena dia mengelooping memanggil fungsi dirinya sendiri. Ya, fungsi rekursif sulit untuk didebak ya, tadi ini karena logiknya kita juga biasanya agak susah untuk memahami logik di balik rekursi tersebut. Nah, itu kira-kira yang kita pelajari dari fungsi di Python ya. Selain ini sebenarnya masih banyak lagi yang berhubungan dengan function, tapi saya kira itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi ya melalui referensi-referensi yang banyak tersedia di internet. Untuk pemaparan sesi ini mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, dan mau mengembangkan lagi ke pengetahuan yang lebih mendalam tentang function yang ada di Python ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.